Pada 13 Agustus 1996, tepatnya jam setengah 12 malam, terjadi penganiayaan kepada seorang pria di Dusun Gelangan Samalo, Jalan Parangtritis kilometer 13 Yogyakarta. Ia dianiaya pria tak dikenal di depan rumah kontrakannya. Pria yang menjadi korban tersebut diketahui bernama Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, yang sejak malam penganiayaan itu terus berada dalam keadaan koma dan dirawat di RS Bethesda Yogyakarta. Esok paginya, Udin menjalani operasi otak di rumah sakit tersebut. Namun dikarenakan parahnya sakit yang diderita akibat pukulan batang besi di bagian kepala itu, akhirnya Udin pun meninggal dunia pada hari Jumat 16 Agustus 1996, tepatnya pukul 5 sore. Lalu apa penyebab penganiayaan itu bisa terjadi? Dan siapa pelakunya? Udin yang punya nama lengkap Fuad Muhammad Syafruddin adalah wartawan surat kabar harian asal Yogyakarta, yakni Bernas. Semasa bekerja sebagai wartawan, Udin sudah banyak menulis laporan yang membuat telinga penguasa panas. Udin diduga dibunuh karena keberaniannya mengungkap sejumlah proyek berbau korupsi. Tahun 1996, di era Orde Baru, Udin berani menulis kasus yang sangat berkaitan dengan kepentingan publik dan juga korupsi mega proyek Parangtritis. Sebelum terjadi penganiayaan yang menyebabkan Udin sampai meninggal, terakhir Udin sedang disibukkan dengan peliputan pemilihan Bupati Bantul untuk masa jabatan 1996 sampai 2001. Ia mengikuti tiap perkembangan peristiwa dengan seksama. Pemilihan saat itu dianggap alot dan rumit. Pasalnya terdapat 3 calon yang maju dan semuanya berlatar belakang militer. Satu calon yang mencolok ialah sang petahana Sri Roso Sudarmo. Keikutsertaan Sri Roso sebetulnya cukup mengejutkan. Pasalnya menurut Danrem 072 Pamungkas, Kolonel Abdul Rahman Ghaffar, Sri Roso bakal dipindah tugaskan ke daerah lain. Entah mengapa yang terjadi justru sebaliknya. Masuknya kembali Sri Roso ke gelanggangan memicu Udin membongkar boroknya pemerintahan. Selama memegang kendali kekuasaan, Sri Roso dianggap tidak kompeten dan penuh praktik KKN. Tak cuma menyerang Suroso, laporan Udin juga menampar Orde Baru yang kala itu telah berada di senjakala kekuasaan. Laporan paling bikin gempar adalah soal surat kaleng yang menuturkan ada calon bupati yang diduga kuat bakal memberikan dana sebesar 1 miliar rupiah kepada Yayasan Darmais milik Soeharto. Walaupun tidak dijelaskan siapa calon yang dimaksud, belakangan jelas bahwa sosok tersebut adalah Sri Roso. Hal ini dibuktikan dengan penemuan surat pernyataan bersegel yang ditulis dan ditandatangani oleh Sri Roso. Surat tersebut menjelaskan bahwa Sri Roso setuju membantu pendanaan Yayasan Darmais apabila terpilih sebagai Bupati Bantul periode 1996-2001. Udin bukannya tak khawatir dengan semua laporan yang ditulisnya. Ia sadar sedang melawan tiran. Berkali-kali ia sadar tengah diikuti orang tak dikenal yang mengawasi gerak-geriknya. Namun rasa takut tak menghentikan niatnya untuk menulis dan menyebarkan kebenaran kepada publik. Kebenaran itu pula yang menuntunnya pada laporan terakhir tentang dugaan kasus korupsi pembangunan jalan. Tulisan yang kelak diberi judul Proyek Jalan 2 km hanya digarap 1-2 km tersebut terbit sehari sebelum Udin meninggal. Kasus meninggalnya Udin pun menemui jalan buntu. Polisi tak bekerja maksimal dalam mengusut tuntas pembunuhan tersebut. Beberapa rekan Udin akhirnya membuat tim investigasi pencari fakta. Berdasarkan penyelidikan, tim menyimpulkan bahwa tewasnya Udin tak bisa lepas dari berita-berita yang ia tulis. Laporan Udin dipandang memancing kemarahan penguasa. Dalang dibalik pembunuhan Udin mengerucut pada satu nama, yakni Sri Roso. Tentu Sri Roso menolak hasil penyelidikan itu. Sepekan setelah kematian Udin, Sri Roso menggelar konferensi pers dan menyatakan sama sekali tak terlibat dalam pembunuhan. Pernyataan Sri Roso juga dipertegas kepolisian, diwakili Kapolres Bantul, Letkol Pol Ade Subardan. Polisi mengatakan kasus Udin tak punya dalang dan pembunuhnya akan ditangkap dalam kurun waktu 3 hari. Banyak sekali kejanggalan di tengah penyelidikan meninggalnya Udin. Satu hal yang sangat mencurigakan adalah Edi Wuryanto, seorang anggota reserse Polres Bantul yang saat itu berpangkat Serma.
Dia menghilangkan barang bukti berupa buku-buku catatan Udin yang diambilnya saat pertama kali datang ke TKP dan melarung darah Udin ke pantai selatan yang katanya untuk mempercepat mengetahui siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Tentu saja itu sebuah tindakan yang cukup ceroboh atau mungkin malah mencurigakan, karena cara melarung darah ke Laut Selatan bukanlah cara yang layak dilakukan oleh birokrasi penegak hukum. Seharusnya yang dilakukan adalah penyelidikan dengan cara yang rasional. Ironisnya kelakuan Edi Wuryanto itu dianggap wajar oleh Mulyono Sulaiman, Kapolda Jogja saat itu. Tindakan Edi tentunya digugat oleh istri Udin. Pada April 1997, Majelis Hakim menyatakan Edi bersalah dan dianggap melakukan tindakan melanggar hukum. Namun ketika itu Edi hanya dimutasi ke Mabes Polri, alih-alih dijerat dengan hukuman. Setelah itu kasus pembunuhan Udin pun muncul beberapa upaya untuk merekayasa kasus tersebut. Tri Sumaryani diseret ke pusara kasus sebagai selingkuhan Udin. Tri Sumaryani mengaku diiming-imingi uang oleh oknum tertentu sebagai imbalan jika dia mau membuat pengakuan bahwa Udin melakukan hubungan gelap dengannya. Yang dengan jelas Tri menolak, karena ia mengaku hanya pernah berpacaran dengan Faujan, adik kandung Udin. Berdasarkan keterangannya, semasa hidup pun Udin tidak pernah cekcok dengan adiknya. Kemudian nama Dwi Sumaji juga disebut-sebut dalam kasus ini. Pria yang kerap dipanggil Iwik ini berprofesi sebagai sopir perusahaan iklan. Ia diculik di perempatan Beran Sleman, kemudian dibawa ke Parangtritis di Hotel Queen of the South Parangtritis. Iwik disuruh mengaku sebagai pembunuh Udin oleh Franky Serma Pol Edi Wuryanto. Setelah sebelumnya di Losmen Agung Parangtritis, Iwik dicekoki minuman keras hingga mabuk, disediakan perempuan, dan diberi janji-janji muluk soal pekerjaan, uang, dan jaminan hidup keluarganya. Sebelum ia dijebak oleh Franky dengan alasan diajak bisnis billboard. Namun di pengadilan pada 15 Agustus 1997, Iwik mengatakan, "Saya telah dikorbankan untuk bisnis politik dan melindungi mafia politik." Keterangan dari Iwik ini diperkuat oleh Marsiem, istri dari Udin. Marsiem yang merupakan saksi kunci dalam kasus pembunuhan Udin, dengan histeris menyatakan bahwa pelaku pembunuhan Udin bukanlah Dwi Sumaji alias Iwik. Pada November 1997, Iwik akhirnya divonis bebas berdasarkan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bantul karena tidak ada dua alat bukti sah yang diperoleh penyidik. Bahkan polisi tidak merehabilitasi nama baik Dwi Sumaji yang direkayasa sebagai pelaku utama pembunuhan Udin. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda kasus Udin bakal diselesaikan secara tuntas kendati telah berlalu 2 dekade. Aparat masih belum bisa mengungkap siapa dalang yang membunuh Udin dan apa motif yang melatarinya. Sri Roso memang ditangkap polisi, namun bukan karena terlibat dalam pembunuhan, melainkan gara-gara kasus suap kepada Yayasan Darmais. Order Baru sudah tumbang dan tergantikan oleh reformasi. Sayang kebebasan pers masih punya pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, dan kasus Udin mengingatkan kita akan hal itu.